ketika memberikan pembelajaran daring selama kendalanya paling di jaringan internet yang kadang terganggu, begitu terbagi sama kegiatan ibu rumah tangga ya kayak iya karena kan banyak yang harus dikerjakan. Pembelian kuota itu yang boros jadi kadang uang belanja tuh kan kebagi-bagi ya seperti itu. Saya Ibu Nurjana, alamatnya di Kampung Nagreg, RT 3 RW 15. Itu saya mau nanya kembali Bu, isi dari akun ini. Jadi Bu, apakah Ibu sebagai orang tua siap mendampingi anak dalam memahami materi pelajaran selama ini? Sebetulnya ya tidak siap ya, cuman ya karena emang tuntutan itu ya harus siap gitu, siap untuk mendampingi anak belajar Ketika daring ya Bu ya. Terus apakah Ibu bisa memberikan pengawasan Ibu ketika anak Ibu sedang belajar kelompok dengan teman? Kalau lagi di tempat saya ya bisa, saya selalu awasi ketika belajar kelompok gitu, karena kan takutnya ya namanya juga anak gitu kan, ya namanya lagi belajar pasti ya udah ada main-mainnya gitu ya, jadi harus tetap diawasi dia. Terus ini nih Bu, ada nggak sih Bu kendala yang dialami Ibu ketika mengikuti pembelajaran daring? Banyak banget ya, Banyak sekali kendalanya. Terus ini nih Bu, ada kan kendala yang dialami Ibu nih Bu ketika mengikuti pembelajaran daring? Kendalanya pasti banyak ya. Oh banyak ya Bu. Pembelajaran daring ini. Oh ya, misalnya apa aja sih Bu kendala ketika pembelajaran daring itu? Ya mungkin yang pertama dimulai dari HP-nya sendiri ya. HP harus memadai, terus kuota, terus ya terkadang kan anak emang sulit diatur gitu, beda sama di sekolah gitu kan, kita patungan ya. Kalau di sekolah, kalau di rumah dari kitanya juga orang tua ikut belajar gitu, ikut pusing gitu, ikut kewalahan juga ya. Mungkin ya banyak kendalanya gitu. Jadi beberapa itu ya. Terus ini nih Bu, pembelajaran daring apakah membuat Ibu memiliki banyak waktu dengan anak Ibu? Ya, Banyak banyak waktu dihabiskan bersama gitu untuk belajar gitu, karena kan ya anak kalau misalkan ada yang nggak paham atau apa pasti nanya ke saya gitu, nanya ke orang tua gitu. Makanya kalau lagi belajar daring nggak bisa kemana-mana dulu ya ya gitu, nggak bisa harus disambil nyuci sambil apa gitu, harus diawasi tetap, kayak tadi ya. ya. Terus ini nih Bu, apakah Ibu sering gitu menyuruh anak Ibu mengulang pembelajaran yang telah disampaikan ketika daring gitu Bu? Untuk mengulang kadang-kadang sih, gimana misalkan kalau materi yang ya, kalau materinya mudah udah cukup dikuasai oleh anak, biasanya jarang sih, kecuali kalau misalkan matematika Cukup biasanya diulang ya lagi gitu. harus diulang. Oh iya. Ini kan perhatikan gambar berikut ini. Nah kan ini teh di dalam satu kotak ini tuh ada 2 ayam ya. Berarti ini ada 5 kotak. Tuh 2,
3, 4. Ibu Lina Sagita. Ibu Lina Sagita. Iya. Kalau ini tuh nama tempatnya apa ya, Bu? Kampung Cinagreg, RT 3 RW 15. Sebagai orang tua, apakah siap mendampingi anak dalam memahami materi pelajaran ketika daring? Selalu siap. Karena kalau tidak ada saya siapa lagi? Bapaknya kan sibuk kerja. Oh, bapaknya kerja ya, Bu? Iya. Mungkin gini, Bu, langsung saja ya, Bu. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Ibu terkait pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 ini ya, Bu. Ya, silakan Bu. Gini, Bu, yang pertama, bagaimana sih tanggapan Ibu mengenai pandemi COVID-19 ini? Sebetulnya ada positif dan negatifnya ya. Kalau misalkan negatifnya, ya inilah selama pandemi ini anak-anak kurang beraktivitas selama bersekolah. Kemudian di dalam positifnya itu dalam pemerintahan, globalisasi, yang ada polusi itu tidak terlalu tinggi gitu, karena semua orang-orang itu kan di rumah. Jadi antara positif dan negatifnya selama pandemi ini Ada ketergantungan gitu. Ibu mengenai pandemi COVID-19 ini? Menurut saya, tanggapan tentang penyakit corona ini, virus corona ini merupakan mimpi buruk ya. Mimpi buruk karena pada dasarnya seorang guru itu harus mengajar siswa di dalam kelas tatap muka. Tapi dengan adanya virus corona ini, semua itu tidak bisa dilaksanakan ya. Banyak kendalanya. Selanjutnya gini, Bu, apa sih kendala yang Ibu rasakan dalam pembelajaran daring selama ini? Nah, itu kendalanya sangat banyak ya. Sebagai pedagang seblak, Apa sih yang menjadi perubahan ketika Ibu jualan itu, Bu? Ada dampaknya nggak? sebelum corona maksudnya sebelum corona terus sekarang ya. corona. Tapi bagi ibu mah ya, mau corona mau tidak, jualan seperti ini aja gitu, biasa aja gitu, alhamdulillah. Nggak mengurangi pendapatan ya, bahkan selama pandemi ibu mah ya agak meningkat gitu. Bagi ibu mah Banyak ada perbedaan penjualan Bapak selama sebelum pandemi